Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridya Rusani dengan NIM 2319168. Apa kabar teman-teman? Jangan lupa semangat ya, walaupun pada masa pandemi kali ini. Tepuk semangat. Tahu nggak pada pertemuan kali ini mau membahas apa? Iya betul, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, tepat pada saat berusia 63 tahun. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kesedihan luar biasa melanda umat Islam. Rasulullah SAW yang sangat dicintai wafat. Seluruh alam berduka. Seluruh sahabat merasakan kesedihan yang amat mendalam. Hampir mereka tidak percaya Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Seluruh alam bersedih atas peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Karena itu, yang diperingati adalah hari lahir Rasulullah SAW yang penuh kebahagiaan. Bukan hari wafat beliau. Tanda-tanda akan wafatnya beliau sudah nampak sejak beliau bersama 100.000 umat Islam menunaikan haji wada. Haji perpisahan yang menjadi haji terakhir Rasulullah SAW. Beliau menerima wahyu terakhir dan memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam. Rasulullah SAW sakit demam selama 14 hari kemudian wafat. Dalam wafatnya Rasulullah itu ada tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Tanda-tanda wafatnya Rasulullah itu Rasulullah telah menyampaikan misi kerasulan atau tabligh kepada umat manusia. Semuanya disampaikan tanpa ada yang disembunyikan atau amanah. Melalui strategi yang matang atau fatonah, misi kerasulan membuahkan hasil gemilang. Rasulullah SAW memberikan contoh kesesuaian antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan dalam menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tanda-tanda itu ada, setelah Fathu Makkah, banyak orang yang berduyun masuk Islam baik dari Makkah maupun daerah sekitar Makkah di seluruh Jazirah Arab. Masa 2 tahun ini dari tahun 8 Hijriah hingga 10 Hijriah digunakan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam dengan mengirim delegasi berbagai kabilah di seluruh Jazirah Arab. Bahkan, dalam masa ini Nabi sempat melakukan peperangan dengan pasukan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW bertanggung jawab mendakwahkan Islam dan berhasil menyebarkannya hingga ke seluruh Jazirah Arab telah berhasil. Keberhasilan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nasr ayat 3 ayat 1 sampai 3, yang artinya itu, ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan ayat yang kedua itu, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dalam
dengan Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima. Para ahli sejarah meriwayatkan bahwa pada waktu turunnya ayat ini banyak para sahabat yang menangis. Ketika mereka ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Mereka menjawab bahwa dengan turunnya surat ini menunjukkan wafatnya Rasulullah SAW telah dekat, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang. Kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan gemilang dengan menaklukkan Makkah. Manusia telah datang berduyun-duyun untuk memasuki agama Allah. Sesudah itu, Nabi disuruh meminta ampun oleh Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulullah SAW itu telah selesai. Maka oleh Allah beliau disuruh meminta ampun dan bersiap menghadapkannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyelesaikan haji wada, turun ayat 3 surah Al-Maidah yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamu dina," yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Inilah ayat yang paling akhir turun. Ayat ini ditafsirkan dengan tafsir yang sama, yakni tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah SAW. Ayat di atas menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna dan Al-Quran telah selesai diturunkan. Hal ini memberikan isyarat bahwa Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjuangan Rasulullah SAW telah berhasil karena terbukanya kota Makkah atau Fathu Makkah, sehingga manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas keberhasilan dakwah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Yang pertama itu Rasulullah SAW mensucikan Allah, membaca tasbih sebagai bentuk pengakuan Allah Maha Suci dan segala makhluk. Yang kedua itu bersyukur dan memujilah kepada Allah atas segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berjuang dakwah Islamiyah. Dan yang ketiga, yang terakhir itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah meskipun Rasulullah SAW maksum, tidak mempunyai dosa, tetapi tetap disuruh beristighfar. Dalam wafatnya Rasulullah itu ada peristiwa haji wada atau haji perpisahan. Apa sih haji wada? Haji wada itu biasanya disebut haji perpisahan karena setelah itu Rasulullah SAW wafat. Kala itu Rasulullah SAW memberikan khutbah yang isinya penuh dengan prinsip kehidupan manusia yang berlaku sepanjang masa. Dalam khutbah haji wada menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama itu persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawaratan. Yang kedua, jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan pribadi manusia. Dan yang ketiga, kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Dan yang keempat, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Dan yang terakhir, penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. 5 prinsip yang dipesankan Nabi pada saat akan wafat. 5 prinsip
ini akan menjadi tanggung jawab umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam kehidupan sosial, misalnya umat Islam bertanggung jawab memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadi di antara sesama manusia. Kesimpulan pada pertemuan kali ini itu adalah setelah Rasulullah SAW menjalankan tanggung jawabnya berdakwah, menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nasr. Salah satu isinya memerintahkan Rasulullah SAW bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan ayat 3 surah Al-Maidah yang merupakan ayat paling akhir turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menandakan tanda-tanda Rasulullah SAW akan wafat. Yang kedua itu Rasulullah SAW menjelang wafatnya melakukan haji wada. Dalam haji wada, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan prinsip kehidupan. Dalam pesan-pesan tersebut, umat Islam mempunyai tanggung jawab menjalankan pesan Rasulullah SAW menghormati jiwa, harta, dan pribadi sesama manusia. Yang terakhir itu, menjelang akhir hayatnya Rasulullah SAW berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan umatku, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Dengan ungkapan tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.